manfaat dari sedekah. Sedekah itu akan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian buruk atau su'ul khatimah. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqiyu masari'as su' wa sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb wa silatur rahim tazidu fil umur." Artinya, perbuatan-perbuatan baik, ketaatan-ketaatan kepada Allah akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan, musibah, cobaan. Semua orang, kata ulama hadis, yang rutin bersedekah, setiap ada cobaannya tertepis atau dia jadi mudah melewatinya. Sedekah yang tersembunyi itu bisa meredam amarahnya Rabb. Kalau dia buat salah kan biasanya Allah marah, Allah akan hukum dia, tapi enggak jadi Allah hukum karena sedekahnya. Dan menyambung silaturahim akan menambah umur. Hadis ini sanadnya hasan, diriwayatkan oleh At-Tabarani. Ibnu Abu Ja'ad rahimahullah menanggapi hadis ini sambil mengatakan, sesungguhnya sedekah benar-benar akan menghindarkan seseorang dari 70 pintu keburukan. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berbunyi, inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u an mitati su'. Ketahuilah sesungguhnya sedekah itu, kata Nabi SAW, dapat memadamkan amarah Rabb. Kalau ada orang buat dosa, Allah akan hukum, tapi karena dia sedekah, Allah hilangkan murkahnya itu dan menghindarkan dia dari kematian buruk. Ibnu Arabi Al-Maliki berkata, yang dimaksud dengan hakikat kematian buruk adalah kematian dalam kondisi melakukan kemaksiatan. Dan Al-Mubarakfuri berkata, Al-Iraqi berkata, secara zahir maksud kematian buruk adalah kematian yang mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya, berupa hancur, kehancuran, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan saat menghadapi maut, dan terbunuh saat lari dari medan perang. Semua itu bisa seseorang selamat karena sedekahnya. Juga dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dosa-dosa akan terlintas dalam hidup kalian, dan itu akan dimaafkan dengan sholat, puasa, dan sedekah. Jadi dia membersihkan kesalahan-kesalahan tersebut. Kata ulama, orang yang rutin bersedekah Allah akan selamatkan. Yang penting sedekahnya dari sumber yang halal. Perlu teman-teman garis bawah juga poin penting, kita kuatkan di poin keempat ini. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang sumbernya benar, halal, dikeluarkan di jalan yang benar. Antum kerja, dagang, halal, modalnya halal, produknya halal, sistemnya halal, dikeluarkan, sumbang untuk masjid, rumah anak yatim, bakti orang tua, jamu tamu, itu yang paling afdal. Dan ini yang bisa menyelamatkan dari masalah. Yang kedua, yang ketiga, dan keempat ini masalah, bahkan bisa jadi hukuman bagi dia. Yang kedua, ini yang bisa masalah, adalah sumbernya halal, jelas dia halal, dagangnya, modalnya, segala macam, gajinya sebagai pegawai halal, tapi dikeluarkan ke yang haram, dipakai berzina, dipakai menipu, dipakai ini dan itu. Ini bisa berbahaya bagi dia, tidak ada manfaatnya, tidak dapat manfaat tadi. Yang ketiga juga sama buruk, sumbernya halal, sumbernya haram, tapi dikeluarkan pada yang halal. Misal hasil korupsi, pencurian, manipulasi, mencuri, ya, kemudian dikeluarkan untuk haji dan umroh, nggak diterima. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah suci dan bersih, tidak terima kecuali suci dan bersih. Yang terakhir, yang keempat, yang paling buruk, sumbernya haram, keluar yang haram, hasil pencurian dipakai berzina. Ini yang paling berat. Oleh karena itu kita harus fokus, harta kita harus sumbernya halal, kemudian dikeluarkan pada yang halal. Nabi SAW mengatakan, ni'ma malus salih biyadi abdis salih. Sebaik-baik harta adalah yang saleh, yang halal, yang baik, kemudian di tangan orang yang saleh, karena dia akan keluarkan pada kebaikan-kebaikan.